Ini baru laptop dari Advan, speknya ngebut, kemudian RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya juga bisa di-upgrade. Gimana? Penasaran apa laptopnya? Yuk kita bahas. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Setelah sukses dengan Advan Soulmate yang pada penjualannya itu laris banget dan emang diborong ya sama pelajar-pelajar yang pengen laptop harga terjangkau tapi spesifikasinya oke. Dia pakai Intel Celeron pada zamannya ya. Sekarang Advan nggak mau diem ya, dia ngeluarin generasi yang lebih canggih dan lebih pro lagi. Ini dia Advan Soulmate versi Plus ya. Kalau sebelumnya dia pakai Intel Celeron, kalau kali ini yang kita mau bahas dia pakai Ryzen 5 dan harganya tetap nggak nguras dompet teman-teman. Kalian pasti penasaran harganya berapa, spesifikasinya seperti apa? Ya udah, kita langsung aja pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing. Nanti kita bakalan review laptop Advan ini. Kita mau lihat secara performanya Ryzen 5. Oke, kita sudah di meja unboxing. Jadi tampilan boxnya ya Advan Soulmate Plus dengan warna magentanya. Jadi kalau kita udah lihat boxnya ini, kita mengingatkan sama produk Advan pastinya. Oke, kita langsung aja lihat bagian belakangnya. Dan sini tuh ada keterangan spesifikasinya. Dia menggunakan ini, ya, Ryzen 5 3500U. Kelihatan nggak ya? Tuh ya. Ini. Itu bisa dilihat RAM-nya 8GB, storage-nya di 256GB SSD ya, dan sudah ada OS-nya yaitu 11 Home ya. Oke, kita langsung aja unboxing Advan Soulmate ini. Yang seri Plus. Kalau sebelumnya kan Soulmate aja. Kayak ini bakalan viral juga ya laptop ini ya. Oke, di dalamnya kita dapat laptopnya. Kemudian kita dapat buku panduan sama kartu garansi. Jadi aman ya, kalau kalian klaim garansinya langsung aja hubungi Advan. Dan sudah tersedia di kota-kota terdekat. Oke, kita dapat adapter charger yang bentuknya seperti ini, masih colokan biasa sih ya, belum USB Type-C. Dan ini outputnya di 45 watt. Oke, kita langsung aja ambil laptopnya. Wow, ini udah seri terbarunya ya dengan logo terbaru. Kalau dulu kan masih logo yang biasa aja. Oke, saya mau hidupin dulu laptop ini. Ryzen 5, keren. Kalau dulu kan Intel Celeron. Advan Soulmate ini prosesornya udah bener-bener naik level ya. Karena untuk generasi pertama itu hanya pakai Intel Celeron aja, yang mana ditunjukkan buat pelajar yang baru megang laptop atau nggak buat karyawan yang sekedar buat admin aja. Sedangkan ini Soulmate Plus ini pakai AMD Ryzen 5 yang mana jauh banget nih improve-nya. Buat edit video pun ini jauh lebih enak nih. Nah, kalau untuk desainnya ini ketimbang Soulmate generasi sebelumnya, ini sih lebih mirip kayak generasi yang Work Pro ya, yang Pro kalau nggak salah, yang Core i3 kalau nggak salah ya. Desainnya itu mirip-mirip seperti ini. Dan ini lebih keren menurut saya desainnya ya. Dan kalau kita lihat bagian depannya, ini pakai logo Advan terbaru juga, yang kecil nggak besar-besar gitu. Dan di sini untuk warnanya ini lebih ke abu-abu gelap. Nah, kalau sebelumnya kan abu-abu terang gitu. Jadi mengesankan bahwa laptop ini tuh emang gahar gitu ya. Nah, laptop ini juga lumayan tipis dengan tebal cuma di 19,9 mm dan bobotnya hanya di 1,4 kg aja. Untuk materialnya, ini untuk bagian atasnya dia menggunakan material yang bukan metal ya. Dan ini pakai ABS yang lumayan tebal sih. Nah, lanjut ke bagian bezel kanan dan kirinya ini tergolong tipis juga. Dan bagian atasnya juga nggak terlalu tebal. Dan di sini tuh ada kamera 2 megapiksel. Dan di sini tuh juga ada penutup buat privasinya. Ya, standar buat laptop Advan kan semua ada gini ya. Dan sampel dari webcamnya seperti ini. Dan ini adalah hasil kamera dari laptop Advan Soulmate Plus. Dan menurut saya sih hasilnya standar aja ya, cuma 2 megapiksel. Kalau kasih 5 megapiksel kan bagus ya. Nih, kita sudah pakai 2 lampu dan masih kelihatan gelap sih gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Gimana teman-teman? Bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Dan di sini udah juga ada privasi shutter. Jadi kalau kalian tutup ya nggak bakal kelihatan. Ya ini udah standar Advan gitu ya. Udah ada privasi seperti ini. Nah menurut teman-teman gimana nih? Mic-nya bagus nggak? Ya silahkan komen di bawah ya. Itu aja untuk testing webcam dari Soulmate Plus ini.
Lanjut ke bagian bawahnya, di sini tuh ada logo Advan yang logonya juga kecil ya, dan ini logo terbaru dari Advan. Nah, di ankle ini juga bisa diputar hingga 180 derajat, dan ini juga sudah jadi standar laptop Advan. Yang murah aja, yang Soulmate generasi sebelumnya juga seperti ini ya, yang bisa ditekan hingga 180 derajat untuk bagian layarnya. Nah, lanjut nih buat keyboardnya gimana bang? Nah, di sini tuh kita sudah pakai selama semingguan. Feel ngetiknya udah nyaman ya, dan gak ada minus-minusnya buat ngetik-ngetik sih, nyaman-nyaman aja, dan ini lebih improve ketimbang generasi sebelumnya. Tapi di sini tuh ada minusnya, yaitu keyboardnya itu nggak ada LED backlightnya. Mestinya sih dikasih lah biar enak dipakai di cahaya yang redup. Nah, kalau untuk ukuran touchpadnya ini juga udah lebar ya, memanjang gitu. Nah, ini udah kita pakai juga ya, lumayan responsif dan sudah support window gesture, dan ini juga nggak terlalu keras ya kalau kita klik. Jadi udah nyaman lah di harganya. Lanjut buat layarnya sendiri. Ini ukurannya di 14 in. Panelnya masih disayangkan ya, masih TN. Jadi emang sudut pandangnya nggak terlalu luas. Misalnya nih kalau kita lihat dari atas atau dari bawah itu warnanya udah kelihatan beda ya. Ini sayang juga sih ya. Apalagi resolusinya nih hanya SD 1366 x 768 pixel ya. Tapi ya gimana lagi ya, harganya tetap wajar lah ya teman-teman, karena Advan sendiri emang neken di bagian harga biar murah. Jadi kalau misalnya dipakai untuk nonton film ya cukup-cukup aja sih ya. Tapi kalau kalian pakainya editing ya emang agak kurang, karena emang kan masih TN, wajar. Dan untuk pas nonton film, untuk speakernya ini juga sudah oke lah ya. Speakernya sudah stereo dan ini udah dual speaker gitu. Lanjut ke bagian portnya. Nah, untuk di sisi sebelah kiri di sini tuh ada DC in, ada port USB 3.2 Gen 1, ada port HDMI, dan ada USB Type C 3.2 Gen 1 yang ini sudah full function ya. Jadi bisa untuk charging power ya. Charging powernya sudah support delivery juga, power delivery, dan juga bisa di sini buat display out. Jadi kita bisa pakai dual monitor, bahkan 3 monitor sekaligus di laptop semurah ini. Nah, kalau untuk sebelah kanan di sini tuh ada slot micro SD atau card reader, dan juga ada jack audio di sini. Terus ada port USB 2.0, terus ada port USB 3.2 Gen 1, ada Kingston lock, dan untuk koneksinya di sini tuh ada WiFi dan juga Bluetooth versi 5. Sayang di sini tuh belum ada buat colokin kabel RJ45. Selanjutnya kita bahas di bagian performa. Ini pasti bakal bikin kalian ngiler nih ketimbang generasi sebelumnya atau generasi pertamanya. Untuk performanya nih jauh lebih kencang teman-teman. Nah, untuk laptop ini tuh ditenagai sama AMD Ryzen 5 3500U dan GPU-nya pakai AMD Radeon RX Vega 8 Graphics, dan untuk RAM-nya di 8GB DDR4 3200 SODIMM, dan bisa di-upgrade juga ya. Ada tambahan slot satu nih. Nah, kalau mau dijadiin 16GB dual channel. Nah, storage-nya juga ini lumayan besar. SSD-nya di 256GB, PCI Gen 3. Speed-nya tentunya lebih kenceng nih ketimbang generasi sebelumnya. Read-nya tuh bisa tembus di 2400 MB per second, dan write-nya bisa tembus di 1800 MB per second. Nah, untuk SSD-nya ini bisa diganti juga atau di-upgrade. Keren kan? Semuanya bisa diganti. Jadi kalau kalian pengen upgrade bisa banget pakai laptop ini. Untuk OS-nya sendiri dia pakai Windows 11 original. Jadi nggak perlu beli lagi nih. Sudah aman banget dipakai kerja atau buat gaming ringan udah cukup. Selanjutnya kita uji coba buat tes benchmarknya nih. Untuk Geekbench R23 di sini tuh untuk multicore-nya kita dapat skornya di 2400-an, dan single core-nya kita dapat di 600-an poin. Nah, kalau dipakai buat editing video di sini tuh kita pakai CapCut. Untuk video TikTok 1 menit resolusi Full HD ini hanya butuh waktu di 35 detik aja. Selanjutnya kita uji coba buat edit video di Premiere Pro. Nah, untuk Premiere Pro ini lumayan sedikit lama ya, dan ini butuh waktu. Untuk video TikTok 1 menit dia hanya butuh waktu di 2 menitan aja ya. Nah,
Kalau untuk gaming gimana bang? Nah untuk gaming sih kurang saya rekomendasi ya, karena kalau gaming yang berat ya mending kalian coba yang lain aja. Cuma kalau kita coba di sini, kita tes Genshin Impact resolusi SD, grafisnya lowest. Di sini tuh masih bisa kok dapat di 40-an FPS. Jadi ya masih aman banget buat misi-misi harian. Kalau Wukong ya jangan. No one escapes my sight. Tired. Selanjutnya untuk cooling sistemnya di sini tuh masih single fan ya dengan satu heat pad yang lumayan ya. Tapi kalau pengen yang dua fan ini sih keren. Cuma ya balik lagi harga. Ini hanya 4 juta. Kalian pengen dual fan sih kayaknya keterlaluan sekali ya. Ya kalau pengen dual fan kalian bisa ambil yang Wok Pro Plus. Selanjutnya kita uji coba nih buat daya tahan baterainya. Ini di 45 watt hours ya. Ini besar ya. Kalau kita coba buat nonton YouTube, durasi sejam dengan brightness di 50% dan juga speaker di 50%, baterainya berkurang sekitar 17%. Nah, kalau buat proses chargingnya ini sendiri lumayan ya, di sekitar 2 jam 45 menit dari kondisi 0 ke 100%. Nah, untuk kesimpulannya gimana bang? Ini sih menurut saya worth it banget ya. Kalau kalian ingin upgrade dari Soulmate versi awal, ya kalau ini harganya di 4 juta, kalau sebelumnya kan 2 juta. Jadi kalian harus nambah di 2 jutaan. Ya, dengan harga nambah 2 jutaan kalian dapat prosesor terbaru AMD Ryzen 5 3500U, RAM-nya 8GB, storage-nya di 256GB. Ini udah paling kenceng di kelasnya ya. Udah cukup banget lah untuk kerjaan office ataupun kerjaan ya kuliah, edit video ringan, main game ringan, ini masih cukup banget ya, kencang lah di harganya. Dan untuk layarnya ya masih belum ya IPS, masih TN, tapi wajar lah harga segitu. Nah teman-teman gimana nih? Apakah worth it atau enggak di harga 4 juta lebih dikit? Komen di bawah ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi. Ini sih keren ya, Advance Soulmate. Kebayang nih kalau dijual harga 2 jutaan kayaknya bakalan ludes. Tapi 4 jutaan sih udah murah banget ya di kelas harganya. Advance Soulmate Plus.